Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sorensen Febrian Putra. Di sini saya sedikit menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah organik rumah tangga sebagai upaya pengurangan pencemaran lingkungan. Nah, di sini saya mengambil inti-intinya saja, yaitu yang pertama itu sampah, dan yang kedua itu limbah organik. Nah, yang pertama itu sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai yang dianggap sebagai tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Nah, sekarang ini yang saya ambil itu sampah organik, bukan sampah anorganik. Statistik data menunjukkan bahwa 75% dari sampah organik ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sampah organik ini bisa menjadi ekoenzim dengan kita memanfaatkan kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang kedua itu limbah organik. Nah, limbah organik ini berasal dari makhluk hidup seperti daun-daun kering, kulit buah, sisa makanan, potong-potongan sayuran, tulang-tulang ikan, dan hingga ke cangkang telur. Nah, limbah organik ini dapat kita kelola dengan pembuatan biodigester. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang ekoenzim. Ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi, sisa organik gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat, gelap, dan memiliki aroma yang asam atau segar yang sangat kuat. Nah, larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi, sisa organik gula, dan air, warnanya coklat dan aromanya segar. Biodigester. Biodigester ini bisa kita sebut dengan solar biodigester, merupakan suatu alat yang sangat efektif untuk mengurangi sisa bahan makanan yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pada solar biodigester ini, semua sampah organik bisa masuk ke dalamnya, seperti tulang belulang, nasi yang bekas, pokoknya limbah yang telah diolah oleh manusia bisa kita masukkan ke dalam untuk menjadi pupuk. Nah, sekarang ini pemberdayaan dalam masyarakat. Nah, pemberdayaan dalam masyarakat ini kita memakai prinsip bioteknologi, yaitu proses fermentasi. Nah, bioteknologi ini merupakan sebuah cabangan ilmu yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup seperti fungi, virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, sebagainya ataupun juga produk yang terdapat pada makhluk hidup seperti enzim ataupun alkohol. Nah, kenapa kita memakai bioteknologi? Kita memakai enzim. Dan juga dalam enzim itu terdapat dalam ekoenzim itu juga terdapat alkohol. Makanya kita memasukkan ini ke dalam bioteknologi. Nah, metode yang saya gunakan yaitu pertama itu persiapan. Yang pertama saya lakukan itu koordinasi dengan lurah kelurahan Andalas. Yang kedua itu melakukan sosialisasi di mana pentingnya ekoenzim dengan biodigester. Yang ketiga itu melakukan pendataan jumlah warga untuk menentukan jumlah dari bahan organik ataupun sampah-sampah yang telah dihasilkan oleh warga tersebut. Yang keempat itu melakukan pendataan jumlah limbah rumah tangga. Nah, pelaksanaan saya lakukan pada tanggal 27 April 2019, di mana saya melakukan itu di RT 02 RW 04 Kelurahan Desa Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, di sini dari pembahasan itu mungkin teman-teman bisa lihat dari artikel saya, dan juga saya langsung membuat kesimpulannya. Yang pertama, pengetahuan tentang dampak sampah terhadap lingkungan dapat memotivasi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Yang kedua, pengetahuan mengelola limbah organik rumah tangga dapat meningkatkan nilai manfaat limbah menjadi pupuk yang berguna dalam pengelolaan budidaya tanaman. Yang ketiga, pengetahuan sampah organik dan sisa limbah keluarga dapat menstimulus kreasi masyarakat dalam pemanfaatan menjadi pupuk organik yang menilai guna dan bernilai ekonomis. Yang keempat, pemanfaatan prinsip-prinsip solar biodigester dan juga ekoenzim
dapat menstimulasi masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah organik yang diproduksi dalam rumah tangga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.